Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fatmawati dari SDN Sultan Agung 09 CGP Angkatan 9 Jakarta. Dan rekan saya Deva Gayatri, saya guru kelas 5 di SDN Sultan Agung 09. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Deva hari ini? Kabar baik hari ini, Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Bu Deva, besok akan mengadakan pembelajaran di kelas? Betul. Iya. Bagaimana Bu Deva, besok boleh saya untuk masuk ke kelas? Boleh, silakan. Iya. Sebelumnya Bu Deva ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kan sebelum Bu Deva mengadakan pembelajaran di kelas, kan itu saya nanti akan observasi. Nah sekarang hari ini kita melakukan pra observasi. Nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Deva, boleh? Terima kasih. Iya, saya akan menanyakan bagaimana tujuan Bu Deva untuk pembelajaran besok. Ya, tujuan pembelajaran saya besok itu kebetulan materinya tentang pernapasan, jadi tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana pernapasan dapat membantu manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua, mencari tahu peran lingkungan biotik dan abiotik untuk membantu manusia tetap hidup. Baik, jadi Bu Deva tadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Tadi dengan bernafas manusia bisa melakukan sehari-hari ya, aktivitas sehari, dan juga mengenal lingkungan abiotik dan biotik di sekitarnya. Baik, nah Bu Deva, untuk selanjutnya nih, menurut Bu Deva nih, area perkembangan apa yang ingin Bu Deva capai? Yang ingin saya capai di sini ada area perkembangan spiritual, yaitu bagaimana anak ini memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian di bagian sosial nanti anak ini akan berkegiatan dengan diskusi kelompok, bagaimana mereka melakukan kerjasama dan berkomunikasi sosial. Kemudian di bagian kognitif, bagaimana anak ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Baik, bagus sekali ya Bu Deva ya. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Deva tadi itu spiritual, tentunya ya, dengan anak berdoa sebelum memulai aktivitas. Lalu Bu Deva juga ingin mengembangkan di sosialnya, kerjasamanya dalam saat diskusi, lalu bagaimana bekerja kelompok gitu ya, dan kognitifnya tentunya yaitu yang ingin kita capai, bagaimana pemahaman anak tentang materi yang disampaikan. Nah untuk selanjutnya ini Bu Deva, strategi apa yang Bu Deva gunakan untuk mencapai tujuan? Besok itu nanti saya akan memiliki strategi itu berdasarkan modul ajaran sudah saya buat. Saya ingin pembelajaran saya itu strateginya berdiferensiasi dan diintegrasikan dalam kegiatan sosial, pembelajaran sosial dan kelompok. Kemudian kegiatan itu nanti ada berdiskusi, kemudian model pembelajarannya itu berbasis proyek. Jadi anak nanti akan membuat satu proyek dengan berkelompok, kemudian di dalam kelompok itu sudah pasti akan terjadi diskusi, di akhir nanti mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Luar biasa ya Bu Deva ya, tadi yang strategi yang Bu Deva gunakan ya, jadi berdiferensiasi dan diintegrasikan ke sosial emosional. Nah karena di situ anak harus terlibat gitu ya. Oke, terlibat aktif. Terus Bu Deva juga tadi ingin menunjukkan rasa percaya diri peserta didik ya, dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, luar biasa. Nah kapan itu Bu Deva akan lakukan? Besok di hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pelajaran pertama dari jam 7. Gitu, luar biasa ya. Besok mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan pembelajaran Bu Deva. Mohon izin besok boleh saya untuk masuk di kelas untuk mengobservasi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Deva. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Deva, apa yang Bu Deva dapatkan dari obrolan kita sore ini? Dari obrolan kita sore ini, jadi saya memiliki gambaran-gambaran kira-kira media-media apa saja yang bisa saya gunakan untuk besok. Kurang lebihnya mungkin nanti saya akan bawakan video sebelumnya, kemudian saya bawakan alat peraga dan juga puzzle tentang struktur pernapasan manusia. Ya, keren sekali ya Bu Deva ya. Terima kasih untuk sharingnya, untuk obrolannya sore ini, dan sukses buat besok. Amin. Terima kasih Bu Deva. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, good. Nah, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Deva. Bu Deva hari ini akan membahas tentang bagaimana sih kita hidup dan bertumbuh. Nah,
kita belajar IPAS ya di sini ya. Dan kita ada di kelas 4. Sebelum kita masuk ke kegiatan, berapa akan kita tahu dulu kira-kira tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa sih? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kalian bisa mengidentifikasi bagaimana sih kalian bernapas, dan bernapas itu dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya, kira-kira kalian tahu nggak ya bagaimana dan apa saja sih proses dan pertumbuhan pada manusia? Kalian dulu awal-awal nih pertama-tama apakah langsung sebesar ini? Tidak. Bagaimana tuh awalnya? Coba kamu. Dari lahir, Ya. bayi, Terus? balita, Hmm. terus itu anak usia 5 tahun, Ya. mulai berdewasa, Betul. remaja, Remaja. terus itu usia 9 Oke. Dewasa. Terus? terus itu mulai Dewasa akhir. Kemudian? Tua ya. Oke, boleh beri tepuk tangan teman-teman. Nah, ini betul ya. Lalu kenapa sih dalam proses hidup kalian tuh bisa hidup terus karena kalian kenapa? Kalian apa ya? Iya, kalian bernapas. Napas nggak kalian coba? Coba tarik napasnya. Tiap hari kalian bernapas kan ya? Ya, sekarang boleh nanya, kenapa sih manusia itu bernapas dan harus menjaga organ pernapasannya? Kenapa manusia itu bernapas? Kenapa ya manusia bernapas? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Kenapa kalian bernapas? Karena kalian manusia dan membutuhkan oksigen untuk apa? Tubuh kalian, supaya kalian tetap hidup dan bertumbuh. Kalau kalian nggak hidup, bisa bertumbuh nggak? Enggak. Tidak hanya kalian manusia, tapi tumbuhan dan hewan juga bernapas dan bertumbuh. Tapi kita akan bahasnya tentang organ pernapasan manusia, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bu Deva ingin merefleksi diri kalian terlebih dahulu. Coba kalian dengarkan dan resapi video ini, boleh sambil dilihat, boleh sambil didengarkan, diresapi. Ini untuk refleksi diri kalian. Kalian relax dulu, tenang dulu sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini ya. Ready ya? Ya, boleh duduk ya rapi. Oke, diresapi ya. Tarik nafas, Nah, itu dia. hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Saya adalah orang yang baik hati. Hidup saya memiliki banyak arti. Saya di sini untuk sebuah tujuan yang baik. Saya adalah seseorang yang penting. Saya adalah anak yang cerdas. Saya menerima segala bentuk perubahan yang terjadi. Saya menerima segala bentuk tantangan kehidupan.
tantangan kehidupan membuat saya bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Saya akan baik-baik saja apapun yang terjadi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Saya adalah orang yang layak mendapatkan cinta kasih. Saya layak mendapatkan penghormatan dari orang lain. Saya adalah orang yang sama. Saya memiliki kekuatan untuk membuat kehidupan ini menjadi seperti yang saya inginkan. Saya lebih semangat lagi. Coba tepuk semangat. Masih kurang semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, tepuk sukses. Yes. Oke, sekarang supaya lebih fokus sebelum kita berdoa, coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita masuk ke pembelajaran. Silakan ketua kelas. Please, bye-bye. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Morning, everybody. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Gimana, kalian sudah siap? Kita mau masuk materi? Sudah siap? Perhatikan video. Deva akan memberikan kalian sebuah video. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kita akan bahas topik A mengenai mengenal organ pernapasan manusia. Ini ada di halaman 135 sampai dengan 139. Spontan kalian akan segera menutup hidung supaya tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya tetap kebatuk. Jika ada nasi atau benda asin yang pada saluran pernafasan, maka Di video sudah dijelaskan bagian-bagian organ pernapasan manusia. Sekarang siapa yang masih? Bu Deva punya alat peraga yang memperlihatkan bagian-bagian organ pernapasan manusia. Bu Deva minta kalian menunjukkan, menempelkan puzzle-puzzle ini sesuai dengan bagian organ manusia dan sesuai dengan namanya. Oke, siapa yang mau maju? Oke, yuk, kamu. Rongga hidung. Silakan di kasih lihat ke teman-temannya rongga hidung.
Yang mana? Boleh ditempelkan. Oke, benar teman-teman? Benar. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kemudian batang dan cabang tenggorokan. Batang dan cabang tenggorokan. Oke, boleh geser. Silakan. Gak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Tutup tangan. Kan tadi sudah lihat. Oke, benar teman-teman? Benar lagi, good job. Sekarang Budeva tanya, paru-paru. Siapa yang berani? Yuk. Oke, yuk. Ayo sayang. Paru-paru. Paru-paru yang mana ya? Gimana? Benar teman-teman? Benar, terima kasih. Silakan duduk terakhir. Kira-kira di bawah ini namanya apa ya? Ya, siapa yang mau bantu Budeva untuk menempelkan diafragma? Boleh. Diafragma. Iya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi di sini ada rongga hidung bagian atas, kemudian masuk ke batang tenggorokan dan cabang batang tenggorokan, lalu ketemu dengan paru-paru dan bagian bawah paru-paru itu ada diafragma. Oke, sekarang pernapasan manusia dengan bahan-bahan sederhana. Oke, coba boleh dikeluarkan peralatannya. Oke, untuk yang ingin menampilkan atau memberikan gambarannya tentang organ pernapasan ini dengan gambar, silakan dilakukan dengan gambar. Yang mau membuat prakarya, silakan dilakukan dengan prakarya. Atau yang mau menuliskan unsur-unsur organ pernapasan itu apa-apa saja dengan tulisan pengamatan kader sampai silakan. Coba dicoba ini. Coba ini kita. Nah, kalau ini kembali ini berarti menandakan apa? Ya, apanya manusia? Paru-paru. Yang bawah yang diafragma. Ya. Perhatikan, sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Rongga hidung diteruskan ke faring, faring diteruskan ke tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan menjelaskan apa yang sudah mereka buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang alat pernapasan dan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya ada balon, plastisin, selang, plastik, dan selang. Nah, di sini kita akan balonnya akan mengembang. Nah, ini silakan. Balon itu menandakan apa manusia? Paru-paru. Kalau plastiknya itu? Diafragma. Oke, betul. Coba.
kasih ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang alat pernapasan. Baik, terima kasih kelompok 4. Berikutnya membuat alat peraga, ada yang menuliskan tentang organ pernapasan dan juga menggambarkan organ pernapasan. Kita masuk ke bagian refleksi. Sekarang Bu Deva mau tanya, bagaimana proses pernapasan manusia? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya. Ya. Dimulai dari rongga hidung, kemudian langsung paru-paru. Ini? Yang lain ada yang mau bantu? Ya. Ya. Kalian bagaimana perasaannya hari ini? Oke, alhamdulillah boleh saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pimpin doa untuk sebelum kita pulang. Attention please, very much. Selamat sore Bu Deva, apa kabar? Selamat sore Bumi, alhamdulillah baik. Saya kabarnya hari ini. Bumi gimana? Alhamdulillah baik juga, senang dengarnya. Ibu Kumudi apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat. Iya. Luar biasa, ini semangat buat kita semua. Nah, luar biasa Bu Deva, kita ketemu lagi ya. Iya, Bu. Setelah kemarin kita udah observasi, lalu saya juga udah masuk ke kelas Bu Deva ya. Betul. Nah, sekarang kita bertemu lagi. Gimana nih menurut Bu Deva, perlu nggak pertemuan kita sore ini? Kayaknya menurut aku mah perlu deh Bumi. Soalnya saya ngerasa saya masih banyak kekurangannya Bumi ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya perlu dapat masukan nih dari Bumi sebagai observer saya. Kira-kira kemarin kurangnya tuh apa gitu ya saya di kelas tuh Bumi. Begitu, boleh-boleh. Dari pertemuan kita nih, menurut Bu Deva apa yang Bu Deva harapkan? Saya harap Bumi bisa menemukan kekurangan saya dan itu akan menjadi masukan untuk saya, dan kedepannya saya bisa rubah nih cara saya nih, apa yang masukan dari Bumi itu akan saya rubah gitu untuk supaya saya jadi lebih baik itu Bumi. Sip. Padahal kemarin menurut saya gitu ya Bu Deva ya, mudah-mudahan sih nanti kita sama-sama dapat nilai tambah lah ya setelah obrolan kita ini. Nah, menurut saya padahal kemarin Bu Deva tuh udah keren, udah bagus. Di kelas itu Bu Deva sudah menyampaikan tujuan pembelajaran gitu, dan anak-anak itu jadi tahu gitu apa sih yang ingin kita capai gitu. Nah, itu penting banget ya Bu Deva ya, ketika kita pembelajaran itu harus tahu nih anak-anak arahnya kita tuju apa sih yang ingin kita tuju gitu ya. Bu Deva kemarin sudah bagus sekali menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan jelas, terus diulang-ulang juga gitu. Jadi anak-anak ingat lagi nih, oh iya ini loh yang ingin kita capai gitu. Nah, kemarin sih ada sedikit nih Bu Deva yang saya temukan itu, saya lihat itu masih ada gitu ya di belakang, terus masih ada yang belum fokus gitu. Nah, ketika diskusi itu masih ada beberapa anak itu yang masih cuek gitu, masih belum terlibat aktif. Juga waktu presentasi ya Bu Deva ya, kemarin waktu presentasi itu masih ada anak yang dominan gitu, jadi belum semuanya itu terlibat gitu. Kalau menurut Bu Deva sendiri gimana kemarin? Kalau menurut saya sih sebetulnya pas di awal-awal tuh anak-anak tuh udah mulai itu tuh tertarik dengan kegiatan yang pas saya setelin video itu. Mereka tertarik sekali tuh tentang pernapasan. Nah, lalu
kemudian ketika saya bagi kelompok dan sudah saya berikan penugasan, nah, mulai di situ memang saya juga lihat tuh Bumi bahwa ada beberapa anak yang kok kelihatannya kurang aktif daripada teman-temannya yang lain. Lalu kemudian ketika maju presentasi juga yang berbicara masih yang itu aja gitu, dia ini kurang aktif seperti itu Bumi saya lihat. Padahal awalnya saya lihat semua antusias gitu ketika menonton video pembelajaran. Nah itu dia sih Bumi, kalau saya lihat dia kendala dari pembelajaran saya. Mungkin apa saya kurang di awal ya, ice breaking supaya mereka itu bisa lebih semangat gitu di awalnya mungkin, atau mungkin saya metode yang saya berikan mungkin agak kurang agak monoton, jadi kurang bikin anak tuh bosen kali ya. Gimana ya Bumi? Oh iya. Ya sih Bu Deva, memang kita itu harus selalu memotivasi anak-anak ya. Kalau kembali fokusnya lagi gitu. Karena memang sifat anak-anak kan kayak gitu. Jadi Bu Deva tadi sudah menemukan merefleksi diri ya. Tadi pembelajarannya masih ada beberapa anak yang belum terlibat aktif gitu. Nah untuk melibatkan aktif tadi Bu Deva mau untuk ada speaking gitu ya. Nah menurut Bu Deva nih ada nggak pengembangan diri yang ingin Bu Deva lakukan gitu? Aktivitas apa nih yang bisa Bu Deva kembangkan? Mungkin menurut saya Bumi, saya akan menambahkan atau memodifikasi metode pembelajaran. Jadi mungkin saya akan gunakan gak hanya satu, tapi mungkin beberapa yang tujuannya ya supaya anak itu tidak bosan, terus supaya membangun keaktifan anak, dan juga supaya anak itu terlibat di setiap kegiatan di pembelajaran seperti itu Bumi. Luar biasa ya tadi Bu Deva yang sudah menyebutkan tadi ya yang ingin Bu Deva lakukan gitu ya, melibatkan siswa tadi dengan speaking, dengan memodifikasi metode pembelajaran. Pak sedang merekam Pak. Nah terus menurut Bu Deva nih dari tadi yang speaking terus sampai itu tujuan yang hendak dicapai sedang merekam. Saya ingin tujuannya itu adalah keseluruhan siswa saya ketika belajar dengan saya itu bisa terlibat aktif Bumi. Jadi nggak ada siswa yang masih awalnya aja nih antusias nih di satu kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan berikutnya terus mereka kelihatan gitu beberapa yang masih kurang aktif atau kurang bersemangat seperti itu Bumi. Gitu ya. Jadi menurut Bu Deva tadi ya, Bu Deva pokoknya tujuannya itu aktif semua harus terlibat aktif dalam pembelajaran karena memang semuanya juga harus mendapatkan pembelajaran yang sama gitu ya Bu Deva ya. Nah dari tadi yang tujuan Bu Deva tadi untuk membuat peserta didik aktif nih, ukuran keberhasilannya apa itu menurut Bu Deva? Saya merasa saya akan berhasil dari pengembangan itu ketika seluruh anak itu terlihat benar-benar melakukan kegiatan yang saya berikan gitu. Keseluruhan anak tanpa kecuali ya semua bisa melakukan atau terlihatlah bahwa dia itu tuh aktif gitu, baik itu dari sesi tanya jawab, baik itu dari sesi presentasi, baik itu dari sesi ketika dia melakukan kegiatan diskusi, keseluruhan anak bisa aktif. Itu tujuan yang ingin saya dapatkan gitu dari pengembangan ini. Luar biasa ya Bu Deva ya. Jadi tadi Bu Deva intinya itu anak harus mendapatkan hak yang sama gitu ya. Jadi dalam belajar itu semua harus ikut belajar dengan cara mengaktifkan tadi ya, dengan merubah atau memodifikasi metode pembelajaran. Nah menurut Bu Deva nih kan tadi sudah ukuran keberhasilan ya, siswa semua aktif terlibat, terus tidak ada lagi anak yang tertinggal atau berdiam diri gitu ya. Nah ada nggak pendukung menurut Bu Deva nih yang bisa mendukung tadi tujuan pembelajaran tadi? Untuk bisa mewujudkan anak yang aktif kan saya tadi berpikir bahwa saya harus merubah metode gitu ya, atau memodifikasi metode saya. Nah referensi saya untuk berbagai macam metode itu mungkin saya bisa cari di YouTube atau juga di platform Merdeka Mengajar seperti itu, banyak sekali tuh metode ya. Nah nanti coba saya mau akan coba cari di situ, mau saya buka tuh referensinya tuh untuk bisa saya terapkan itu metode itu di kelas saya gitu. Tadi kan sudah ya Bu Deva mau cari di YouTube, terus platform Merdeka, ada lagi nggak kalau menurut Bu Deva yang bisa nih mendukung, kira-kira nih mendukung mungkin saya bisa sharing dengan teman sejawat gitu ya, ngobrol sama teman sejawat kira-kira metode apa sih yang bisa menarik minat anak dan menarik keaktifan anak di kelas seperti itu Bu. Keren Bu Deva ya. Jadi banyak ya yang ingin Bu Deva lakukan gitu.
Nah, menurut Bu Deva nih kapan tuh Bu Deva melakukan? Mungkin kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Betul, jadi pengembangan diri itu lebih bisa saya lakukan di kelas gitu ya. Saya searching metode dulu, saya cari referensi dulu, kemudian ketika saya rasa sudah pas dengan perkembangan anak didik saya, baru saya gunakan metode itu di kelas. ya, mudah-mudahan ke depannya peserta didik Bu Deva lebih aktif lagi, semuanya terlibat aktif, tidak ada lagi anak yang tertinggal gitu ya. Bu Deva yang luar biasa. Sukses buat Bu Deva. Iya, terima kasih banyak Bumi. Iya. Nah, dari obrolan tadi kita nih Bu Deva, kita kan udah ngobrol nih panjang lebar ya. Iya. Menurut Bu Deva nih ada nggak yang Bu Deva dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan ini kalau boleh saya simpulkan, kita itu sebagai guru ya memang harus selalu mengevaluasi diri ya Bumi. Dengan kegiatan observasi ini saya sangat merasa bermanfaat untuk diri saya terutama ya. Jadi saya tahu kekurangan saya itu di mana, terus apa yang harus saya ubah, terus juga masukan-masukan dari Bumi yang insya Allah nanti akan saya gunakan ke depannya untuk merefleksi diri saya seperti itu Bumi. Dan menurut saya ini tuh sangat bermanfaat, kegiatan ini sangat bermanfaat. Jadi saya juga mau berterima kasih dengan Bumi. Saya senang bisa diobservasi sama Bumi. Keren-keren, luar biasa Bu Eva dan Bu Deva ya. Kita kan sama-sama belajar ya Bu Deva ya. Karena memang tugas kita adalah memberikan hak anak untuk belajar gitu ya. Dan kita juga terus belajar. Siap, keren. Terima kasih banyak Bu Deva. Iya, sama-sama Bumi. Next kita ketemu lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.